Ikam anjak kelompok 3 akan mempresentasikan materi Ikam tentang menganalisis cerita saya berdialek O jama dialek A. Ikam anjak kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Sikam Siti Fatimah. Ikam dijahiji sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Bim Prayoga sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama Ikam Muhammad Ferdinand sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama Ikam Azhara Putri Pramesti sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama Ikam Putri Dinaripana sebagai pemateri keempat. Saksikan video presentasi Ikam Tabibur. Saksikan video presentasi Ikam Tabibur. Materi saya pertama ialah buku cerita saya dianalisasikan. Buku cerita Tuah Pesisir saya berdialek O. Nah, buku cerita Tuah Pesisir Inji ialah cerita anak saya ditulis lom dua bahasa. Saya pertama lom bahasa Lampung, jamo bahasa Indonesia. Nah, cerita Inji mengangkat tema tentang kreativitas, kerjasama, serta pentingnya ngejaga mencintai budaya lokal melalui pengalaman anjak tokohno. Lalu cerita berfokus di nara, sanak saya kreatif, penuh semangat, jamo muak, mudah menyerah. Suatu kali nara ngehalu pengumuman lomba ngegambar. Ngegambar poin pola kain tapis lapung. di sekolah no. Nara pun nyuak tahu no. Yokna liwa jamoranu nutuk lomba ino. Liwa Inji dikenal sebagai sanak saya santai, galak mido-mido, tetapi tetap peduli terhadap tawa. Sementara Ranu ialah sanak saya cerdas, gemar membaca, jamo ngedok ide saya kreatif, terutama di memanfaatkan teknologi. Latar cerita dimulai di sekolahan. Pok Nara pertama kali pandai perihal lomba ino. Nah, selanjutnya cerita tersebut berlanjut di Pantai Kerangmas. Saya ngejadai pok tian nyepok inspirasi. Nah, selain ino, lamban Nara juga ngejadai bagian penting lom cerita. Ialah waktu yo nyelesai ko gambar. Nah, waktu ino tergambar lom cerita meliputi pagai pengirani di sekolahan. Kaduna rani minggu waktu tian lapah mit pantai, jama debingi rani waktu Nara mulai ngegambar. Suasana cerita pun berubah-ubah, anjak rasa penasaran, bingung, kecewa. Kidang akhirnya ngejadi semangat jamu bahagia. Permasalahan timbul, kidang Nara kesaruan nentuko gambar saya anggo dipakai no. Nah, sedangkan di Pok Barih, liwo jamaranu kerahano kurang serius, bahkan sempat berbeda pendapat. Baulah tema saya agak dipilih, ialah flora jama fauna. Nah, masalahnya semakin bertambah kidang lensa tambahan mit kamera nu kadunaran waktu tian di pantai. Hal ijo ngebuat tian ngerasa kecewa, jamo hampir kenaratan harapan. Tian memanfaatkan lingkungan sekitar, ialah pantai, buai sumber inspirasi no. Ide akhirnya muncul, anjak berbagai bentuk kerang jamo hewan laut. Kidang lensa kamera narat, ranu ngehalu solusi kreatif ialah memanfaatkan lensa anjak lampu laser permainan. Berkat kerjasama jamo kreativitas, tian berhasil mengumpulkan naya referensi jamo dapat nyelesaikan karya tian saya wawai no.
Cerita Inji mengandung makna bahwa ide kreatif ino dapat anjak dipagaweh, terutama anjak lingkungan sekitar. Selain ino, kerjasama jamo ngejadi kunci penting dalam mencapai tujuan. Unyin permasalahan saya muncul ino dapat diatasi damen dihadapi anjak usaha jamo pemikiran saya kreatif. Lain ino gawah, cerita Inji juga menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal, khususnya kain tapis Lampung. Secara keseuninan, buku Inji menceritakan pengalaman nutuk lomba, tetapi juga ngejok pelajaran berharga tentang pentingnya muak mudah menyerah, bekerja sama serta memanfaatkan ilmu pengetahuan jamo lingkungan buat menghasilkan karya saya bermakna. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Materi kedua mengenai analisis unsur intrinsik cerita Tuah Pesisir. Yang pertama ada tema kreativitas jamo kerja sama dilem mencapai tujuan serta kecintaan terhadap budaya lokal seperti kain tapis Lampung. Tema hijau juga menekankan keterbatasan dapat diadaptasi jamo ide kebersamaan. Kedua, tokoh jamo penokohan seperti Nara, kreativitas, rajin, pantang menyerah, berkembang menjadi lebih percaya diri. Liwa, santai, setia, mampu mencairkan suasana. Ranu, cerdas, logis, galak ngejui solusi. Penokohan disampaikan secara langsung melalui tingkah atau dialog. Akhirnya karakter terasa murni. 3 ada alur maju. Pengenalan, muncul masalah, konflik perkembangan, hampir menyerah, ngehalu solusi, penyelesaian. Alur tersusun runtut sehingga semua dipahami pembaca. Latar seperti tempat, sekolah, pantai Kerang Mas, Lamban Nara. Waktu, pagi, minggu, debingai. Suasana, semangat, bingung, bahagia. Sosial, kehugian, sanak, sai, hidik jamo, alam ampai, mengenal teknologi. Latar, nulung memperkuat suasana jamo, mendukung jalannya cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Jimo telu serba tahu, saya ngebuai pembaca dapat memahami pikiran jamo bahasan setiap tokoh. 6 ada amanat, pantang menyerah, pentingnya kerjasama, kreativitas serta mencintai melestarikan budaya lokal. 7 ada konflik internal, kebingungan jamo keraguan Nara. Eksternal, perbedaan pendapat, Naratno Lesna Kemaka. Konflik ijo ngedurung perkembangan cerita. 8 gaya bahasa, sederhana, naratif, jamo mudah dipahami, sai eno cocok jamo pembaca sanak-sanak. 9 nilai pendidikan seperti belajar anjak pengalaman, sosial seperti kerjasama, budaya seperti melestarikan tapis, dan jamo karakter seperti tanggung jawab, kreativitas, pantang menyerah. Dan yang terakhir ada 10 keterkaitan unsur. Sunyin unsur saling mendukung. Tokoh menggerakkan alur, konflik memperkuat tema, jamo latar membangun suasana sehingga cerita menjadi utuh, jamo bermakna. Selanjutnya akan dilanjutkan materi ketiga. Baik, terima kasih. Joikam menceritakan tentang Kemal. Saya anak Jaktir Trimulyo, saya ago nutuk lomba cukur undang pas perayaan Hari Kemerdekaan. Suasana tiu ramai, temon, jamu macam-macam persiapan lomba. Jadi ngegue sanak-sanak makin semangat untuk berpartisipasi. Pas latihan, Kemal ngerasa minder karena mas cepat damar jamu Bima, saya selalu unggul. Yo sempat ragu jamu kemampuan no seorangan.
Namun Kemal punya cara beda, yaitu nyatet waktu latihan menggunakan stopwatch. Jaksan, ia sadar kalau dirinya lain saya paling cepat, namun paling konsisten. Jamu dukungan tara saya selalu nulung no. Kemal mulai percaya diri. Ia juga berinovasi jamu yang bagus ko batok lapo jamu talinya supaya lebih stabil jamu mak licin. Usaha jamu strategi no ngegoy kemampuan no makin berkembang. Waktu lomba tian lo damar raba oleh mandai gegelukan, sedangkan Bima Sapa Kimbang oleh kete kena tekenan. Sementara itu Kemal tetap tenang, ngejago irama langkahnya. Jamu mak gegelukan sampai akhirnya tembus garis finish. Jamu jadi pemenang. Cerita ijo nendekan, lamun keberhasilan mak murni ditundukkan kecepatan mak bong, tapi oleh konsisten, cerdas strategi, Jamu percaya diri. Selain itu, cerita Jamu nih mengatalkan betapa pentingnya dukungan kemampuan serta melestarikan kemuayan tradisional sebagai bagian jak budaya. Saya pertama tema cerita itu pada dasarnya nyeritakan tentang kreativitas jak kerjasama dalam menghasilkan tujuan sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal, khususnya kait tapu sampung. Selain itu ada beberapa gagasan pendukung saya ikut menguatkan cerita seperti kumaha lingkungan sekitar bisa jadi sumber belajar, pentingnya berpikir kreatif waktu menghadapi keterbatasan, serta nilai persahabatan jak kebersamaan. Sesuai hal niku saling menyambung jak menunjukkan bahwa keberhasilan mak hanya tergantung pada kemampuan diri seorang, tapi gaduh butuh kerjasama jak kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedua, tokoh jak penokohan. Yang A, tokoh saya. Nara digambarkan sebagai anak sal kreatif, rajin, jak mak mudah menyerah. Seiring jalannya cerita, Nara berkembang jak awalnya bingung jadi lebih percaya diri. Ia jadi pusat cerita sekaligus penggerak utama alur. Yang kedua ada tokoh pendukung. Liwo punya sifat santai, jak mak terlalu ambisius, tetapi peduli jak setia kawan. Ia bantu menjaga suasana supaya tetap ringan. Rimo adalah anak saya cerdas, berpikir logis, jak penuh ide. Ia sering jadi pemberi solusi, terutama waktu menghadapi masalah. Yang terakhir ada C. Cara menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita niku digambarkan dengan wacaro yang saya secara langsung, yaitu melewati penjelasan narator. Yang saya secara mak langsung, yaitu lewat tindakan percakapan antara tokoh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketelu. Hai jama-jamaku, Hikam Dija akan ceritakan cerita saya berjudul Hiu Betungkah bagian dialek A. Cerita sina ceritakan tentang Ranta saya melihat tungkah misterius di hiu Kimba. Ia kaget, hi penasaran, lalu ceritakan hal sinamik kanjong hi kanca-kancani. Dapat hi Clara dia percaya bahwa tungkah hina asal jak binatang langka, yaitu badak Sumatera. Rantah hi kanca-kancani molot mit himba masang kamera hai alat rekam guna membuktikan hal hina. Jak hasil kamera, tian kelia bayangan tungkah hi akhirnya ngeliat langsung badak Sumatera. Saya liwat pelan di antara hiu. Kidang tian hatu sadar bahwa was tukang pasu saya nyoba nangkap satwa hina. Rantahi kanca-kancani lapor mit pusat konservasi petugas. Langsung tindak lanjut nyebut jebakan hi ngejaga kawasan himba. Akhirnya badak hina dapat dilindungi hi diberi gelar luar. Rantahi kanca-kancani jadi kanca penjaga himba. Bahkan ngadakan jalur edukasi guna ngajak sana-sana sekolahan supaya peduli mit alam. Cerita sina ngedok pesan bahwa himba hi satwa mak perlu dijaga jejama. Ki sana unik pun dapat jadi kanca penjaga alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir atau kelima. Baiklah, Hikam melanjut ke pemateri kelima, yakni menganalisis unsur intrinsik cerita Hiu Betungkah. Saya pertama yakni tema.
Cerita hiji ngusung tema saya berhubungan jama kepedulian, jama pelestarian, binatang langka khususnya badak betungkah. Selain hina, wak muni gagasan pendukung goh penting nih keberanian hadapi situasi bahaya. Jama-jama menyelesaikan masalah, kamu harus kuat kesadaran ngejaga alam ja ancaman pembogo. Ini gagasan san juga menjaga alam mak dapat dilaksanakan sayangan. Ram harus jama-jama dapat peduli unjun ram. Wah, tokoh dan tokoh. Tokoh pertama Ranta diceritakan anak saya berani, peduli, jamahaga pandai dibalak. Ia muni berkembang jak rasa raba ini jadi sosok saya lebih bertanggung jawab dalam menjaga rimba. Tokoh saya nolong atau pendukung. Dafa pintar di dalam teknologi nolong menggunakan kamera jama alat ram. Clara besok dan berani galaknya jama ngejuk pandai dunia. Nenek atau payung bijaksana ngejuk nasihat jama kepandaian tradisional. Pak Reza dan Pak Ilham tukang konservasi saya tegas jama lingkungan. Lanjutnya cara ngegambarkan tokoh digambarkan wat wawancara. Saya pertama laju ngeliwati narasi penulis, mak lagi ngeliwati dialog jama bertok tokoh. Telu cerita teplot. Cerita menggunakan urutan benar, tahu runtun ja awal sampai belah. Urutan cerita ni awal rantangan tungkah misterius di balik kabut. Masalah mulai tiga. Rasa penasaran jama dugaan jam binatang bertungkah. Urusan Kak Taboy, tian ngehalu jampal jama mulai nyelidiki makai kamera. Ujungnya atau puncak ni, kuat ni pemburu saya ngancam ngedok ni keselamatan pada. 3. Penyelesaian. Tian melapor ke pusat konservasi. Ujung badak dapat dijaga jama di gua Bangun Raya edukasi pulang. Pak atau latar setting. Tempat pok hutan Nuoranta sekolah pusat konservasi satwa. Waktu pagi rani derani DB sampai lebini. Terlaksana berani rani sampai 9 bulan. Suasana misterius saat impun kenangan, tegang saat buat pemburu, penasaran, goreng hati dan hanjak hati di ujung cerita. Latar sosial. Ceritaku Korean sanak-sanak saya ampai pandai teknologi tapi bagun redik jama alam dan budaya lokal. 5. Sudut pandang. Cerita menggunakan pandangan hulun saya unyuni pandai di panarator kak pandai perasaan jama pikiran tokoh. Perasaan saya ngebuai saya membaca lebih mudah memahami ini cerita. 6. Amanat tetangga. Tangga disampaikan secara langsung melalui cerita. Nilai saya dapat ti aku. Penting ni ngejaga binatang saya langka di ngampok ni. Jama-jama menghadapi masalah, gagah di dalam saya benar, serta pedih jama alam sekitar. Pitu konflik. Selisih dalam cerita, selisih batin, rantang rasa rabai, jama was-was, jama hewan, jama pemburu. Selisih eksternal. Ancaman pemburu, rencana lindungi badak jak bahaya. Selisih hiji ngeguai cerita saya tegang jama bermakna. Walu, gaya bahasa atau cara bahasa. Bahasa saya dipakai. Sederhana jama mudah ngerti, menggunakan gua bahasa lampung jama Indonesia bersifat naratif dan deskriptif. Bahasan saya ngeguai cerita untuk sanak-sanak sekaligus menelko bahasa daerah. Sesuai nilai-nilai dalam cerita ngisi nilai-nilai saya perlu. Nilai pendidikan, nilai sosial, nilai budaya, nilai karakter. 10. Hubungan antar unsur. Ini unsur berhubungan dikuatkan oleh selisih jama tangga, tokoh melapak isi cerita, latar memperkuat suasana, hingga selesai menani juga pesan. Jama ngubuhkan say cerita jadi utuh, ngeguai serat makna. Say utamanya tentang penting ini ngejaga alam jama pemberian hilom nih. Selanjutnya akan hikam kembali ke moderator. Anjak kelompok 3 kurang lebihnya hikam filu maha kepada Allah hikam filu ampun hikam akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.